lama, bangunan kita ini semua oleh orang Belanda dan mulai dibakar pun oleh pemerintah Belanda. Yang Candi Siwa itu adalah hasil pemugaran Belanda tapi belum selesai. Kalau yang Yang tinggi paling besar tinggi namanya Candi Siwa. Siwa. Itu dibakar oleh pemerintah Belanda tapi belum selesai. Maka dilanjutkan Pak Presiden Soekarno diresmikan tahun 1953. Di sana nanti ada prasasti tapi nggak boleh masuk sekarang. Nah kalau yang candi ini yang jadi nama Candi Apit, ini juga peninggalan Belanda. Ini yang sebelah sini. Ini kalau masuk sebelah Candi Apit, termasuk candi yang kelihatan itu di depan ini, pas ini. Ini juga ada candi itu yang di belakang itu. Iya. Itu namanya Candi Perwara Deret 2 nomor 1. Itu juga bangunan oleh pemerintah Belanda. Nah kami dapat melakukan seperti ini 2019 menganalogi ke sana. Itu latar-latar. Jadi hasil pencarian dibuatlah sebelum coba. Hasil coba itu kemudian kita ajukan ke arkeologi. Apabila 75% batu aslinya ini ditemukan dan setiap lapisnya tadi ada 45 lapis ditemukan salah satunya, itu bisa dilakukan pemugaran. Nah kemudian hasil pemugaran itu hasil unsur batu, hasil daripada studi kelayakan itu dinyatakan layak oleh arkeologi, maka ditindaklanjuti dengan studi teknis. Studi teknisnya itu juga menghitung kekurangan-kekurangan yang ada. Nah kalau itu sudah 95% berarti kurangnya 25%. Itu bisa diganti dengan batu baru. Batu buatannya. Kawan ada yang membuatnya, itu ada batu baru. Jadi jumlahnya cuma 25%. 25%. Nah, ya, itu pun juga menyebar, bukan ngumpul gitu. Nah, itu batu barunya dari ini dari aliran Merapi. Kalau kami ngambil dari Magelang sekarang ini. Ya, kita mengambil kan mencari yang ukurannya tepat sesuai dengan apa yang ada di sini, kualitasnya. Kok apa keturunan dari Bali? Apa? Keturunan dari Bali? Keturunan orang Bali? Bukan. Kok suaranya kayak Mande Yare. Seperti ini, Mas. Jadi kekuatannya kita pun juga seperti ini. Gitu. Jadi kita ngambil dari Magelang. Tapi Mbak, mana yang cerita Roro Jonggrang. itu benar atau Itu kan legenda. Jadi kita Candi Prambanan itu dilihat dari dua versi sejarah dan versi legenda. Kalau sejarah dibangun pada pertengahan abad 9 tahun 856 oleh Rakai Pikatan, kan begitu. Bangsa Sanjaya kan gitu. Tapi kalau legenda itu kan bersumber dari mulut ke mulut, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kebenarannya gitu lah. Itu makanya orang masalah itu hanya legenda. Cerita rakyat yang sumbernya dari mulut ke mulut semalam jadi kan begitu ya. Apakah itu menggunakan mereka? Tidak, itu hanya menggunakan mainnya nok seperti ini tadi. Ini pen laki-laki, kemudian perempuannya yang lupang di bawahnya main kancing. Oh itu ya Pak, untuk ngancing. Bikin kerajaan apa ya? Sama ini, seperti itu. Tapi ini bukan pasangannya kan gitu, cuma ngancing seperti itu. Nah kan gitu. Berarti nggak satu malam nih Pak ya? Nah itu monggonya, nah kalau sesuai dengan legenda Satu malam. Saya sulit menerangkan anak kelas 4 SD itu karena satu malam. Maka saya untuk membalikkan fakta yang versi sejarah itu kita tidak ya, tapi sebagai orang akademisi kita bersumber pada sejarah kan begitu. Ya kan begitu. Itu harus seperti itulah gitu. Maka seorang ahli orang Tahu. kan gitu. Itu kerajaan apa yang ini yang bangun ini Pak ya? enggak aku Bangsanya Musa Sailendra, kalau kerajaannya nggak ada kerajaannya kan. Ini juga kan kerajaan nggak ada ya. Pada masa pemerintahan Sailendra rakyatnya Pikatan begitu. Kalau bukan raja kerajaannya di mana? Jogja pun juga Mataram juga nggak tahu Pak. Sampai sekarang belum ketemu tuh kerajaan Mataram di mana. Dan Mataram sudah jelas tempatnya di sini, tapi di mana kerajaannya belum tahu. Ada menemukan katanya di Wonosobo yang itu katanya merupakan kerajaan Mataram, bukan juga sampai sekarang. Yang kalau dengan di Talang Padang Wonosobo itu loh, kan ada tuh yang ditemukan nama. Di Jawa Timur juga ditemukan, di Mojokerto katanya juga belum juga. berarti Pak ini bangunan-bangunan besar ini Semuanya sudah direnovasi. renovasi ulang Semuanya semuanya. berarti penemuan awalnya itu Runtuhan. Nanti kalau gambar masuk di sana ada di sana ada gambar masuk. Nggak mungkin kan? Nemoknya langsung dari koyo ngono. Sampai sekarang saya beritahu sedikit sampai dokumen itu kami tidak kami ketemukan. Termasuk alat-alatnya seperti apa, gambarnya seperti apa itu nggak temukan. Tapi pemerintah Belanda sudah bisa menentukan seperti itu. Barangkali hanya ketika mungkin dibawa pergi oleh orang Belanda yang pada waktu berkuasa atau dibuang ke laut juga nggak tahu karena harus meninggalkan Indonesia karena oleh pemerintah Jepang kan waktu itu harus seperti itu. Makanya dokumen itu dicari di Museum Bandung pun nggak ketemu. Nah, sifatnya hanya meraba-raba saja kita.
untuk melakukan ini. Tapi kalau orang Belandanya saya yakin masih ada gambar-gambarnya dulu. Masih. Kalau gambar pemugaran di tahun 80-an masih banyak gitu. Masih banyak. Tapi kalau gambar sebelumnya sangat sulit ditemukan kan gitu. Dalam hal ini. Nah, seperti itulah kira-kira langkahnya ditindaklanjuti tadi teknis dengan menghitung berapa kebutuhan batu yang akan gunakan, berapa tenaga yang mengerjakan, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Nah, begitu. Baru kita tindak ketemu baru macam ini. Ini anggarannya 2,3 kalau nggak salah, 2,3 M. Itu hanya 25 Satu. hanya satu ini. Hanya kekurangannya aja, karena ini sangat mahal. Kekurangan. Ini mahal. Hanya kekurangannya yang 20. Bahan dasarnya mahal ya, Pak? Itu dihitung dari semua kegiatan, dari bakunya, dari tenaganya, dari ya sumber semua komponen yang dibutuhkan, termasuk besi dan sebagainya. Itu ada 2,3 buat Ini satu. yang Pemprov. Nah, kami dari pemerintah pusat, kami itu sebenarnya pegawai daerah, tapi saya juga dari Jakarta, dari Balai, sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, sama dengan sekarang ini. Tapi saya Direktorat Jenderal Kebudayaannya. Kebudayaannya. Kalau kaminya pegawainya Balai Pusat kan begitu. Jadi yang melakukan pemerintah, dan itu pemerintah pusat. Berarti bukan dari Perda Pak, ya? Oh bukan, kami dari pemerintah pusat. Perda itu yang kalau anda masuk mobil, taruh itu hanya masuk tiketnya saja. Kalau yang mau jalan juga kami. Itu di Sambusari, itu kan pokoknya agak murah gitu. Itu karena biayanya biaya Perda. Tapi itu adalah kami yang melakukan pemugarannya. Oh, berarti situs-situs besar itu yang menangani pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Oh, yang kayak Borobudur dan pusat, semuanya pusat. Termasuk ini juga pusat, kawasan pusat. Yang kecil itu baru tahap apanya itu kalau tiketnya saja. Kalau pengerjaannya masih dari pusat semuanya. Kecuali memang belum terdaftar. Ada penemuan baru belum terdaftar itu belum bisa dilakukan kegiatan apapun di situ. Pengelolaannya langsung dari pusat. Semuanya laporan ke pusat semuanya. Saya pikir karena udah masuk dalam ini kan masuk Jawa Tengah gitu. Ini juga kita ini berada di jalan Kiges, maaf ini jalan Kiges ini. Batas juga dia kan jalan ini. Jadi Anda di Surakarta, saya di Jakarta kan punya. Kan ini jalan batas antara DIY dan Klaten, Jawa Tengah. Jalan ini loh. Jalan ini Pak. Sampai si Merapi sana. Sana Merapi. Ya. Tapi ini karena ada bangunan tadi itu belok ke situ dulu. Foto di mana? Seperti itu. Itu sekilas hanya sedikit apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau diceritakan nggak selesai 2 hari 3 hari. Monggo silahkan menikmati kok ke halaman 1. Nanti kalau melihat batu yang di bor kemudian tengahnya ada timahnya itu adalah batu baru, batu pengganti yang aslinya belum ditemukan atau tidak ditemukan. Yang asli. Nanti bangunan nanti udah jadi, kalau ada bornya, ada timahnya di dalam, itu berarti batu pengganti dan itu batu baru. Kan begitu. Intinya seperti itu. Dan cirinya polos, tidak ada ukiran. Karena kami nggak boleh mengukir dan sebagainya. Kan gitu. Halusin doang. Sebagai bahan kita udah masuk di Candi Prambanan, sudah mengetahui tentang ya sedikit tentang pemugaran, juga hasil-hasil dari pemugaran dan gitu. Sejarahnya. Caranya, pokoknya kalau diceritakan nggak selesai 1 minggu. Panjang. Gitu. Kalau mau foto yang bagus dari depan itu tidak tanang ya? Di luar sana juga boleh, dari situ Berarti kan boleh. kita sekarang nggak boleh masuk ke dalam. Boleh masuk, teman nggak biliknya nggak ke dalam Masuk biliknya nggak boleh masuk ke dalam. Dalam biliknya ada bilik-biliknya itu. Tapi kue nyaman. Candi Siwa ada 4 bilik. Di bilik sini adalah Siwa Mahadewa, di sini Siwa Mahaguru, di sana Ganesha, di sana adalah Dewi Durga atau Roro Jumra sering mengatakannya. Gitu. Ada 4 bilik kan gitu. Tapi nggak boleh masuk. Tapi kalau mau keliling-keliling boleh saja semua. Silahkan. Foto di atas juga boleh silahkan. Yang penting tidak naik-naik di bangunan itu kan begitu. Tidak boleh merokok di halaman 1 kan begitu. Kalau merokok nanti. Oh iya. Nah, seperti itu. Kalau malam minum-minum makan boleh itu. Itu yang merokok itu. Nakal. Enggak nakal kok. Biasa. Silakan mau keliling-keliling. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Silakan ya. Kalau main ke rumah ya sama Ya. Rizky nanti. Iya. Iya, Pak.